Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat seluruh penggemar WHO Indonesia Psikoji. Pada episode kali ini, yaitu episode keempat, kita akan bicara tentang masa depan Kabupaten Banjarnegara. Tema ini adalah tema yang saya anggap sebagai kado terbaik di ulang tahun Banjarnegara, di hari jadi Banjarnegara yang ke-453. Mengapa tema ini saya ambil? Karena ada banyak problematika yang perlu menjadi bahan renungan bagi calon memimpin Banjarnegara di masa yang akan datang. Tapi sebelum itu, tentunya karena kita baru saja selesai melalui tahapan pemilu 2024 dan kawan-kawan KPU masih merekap berapa jumlah perolehan suara bagi kawan-kawan caleg di DPR RI, DPRD provinsi, dan DPRD daerah. Karenanya saya atas nama pribadi mengucapkan selamat kepada kawan-kawan caleg yang sampai detik ini telah memperoleh suara yang cukup banyak. Terutama yang pertama adalah kawan-kawan atau saudara-saudara yang duduk di caleg DPR RI. Bagaimanapun mereka semuanya adalah kawan-kawan kita yang berjuang untuk Banjarnegara di tingkat pusat, di mana ruang fiskal mereka sangat kita butuhkan untuk pembangunan dan kemajuan Banjarnegara ke depan. Sekali lagi kita ucapkan selamat, jangan lupa dengan visi misi untuk Banjarnegaranya. Tak lupa saya ucapkan selamat juga buat kawan-kawan yang kemungkinan besar bakal duduk di DPRD Provinsi Jawa Tengah. Saya juga ucapkan selamat. Ada banyak persoalan di Banjarnegara yang harus dibantu melalui keberadaan mereka dan eksistensi mereka di Dewan Provinsi. Kemudian yang ketiga, saya ucapkan selamat juga buat kawan-kawan yang telah memperoleh suara cukup banyak di DPRD Kabupaten Banjarnegara. Jabatan ini adalah jabatan yang tidak sembarangan, mengingat fungsi Dewan selain sebagai partner pemerintah, Dewan juga sebagai tim yang melaksanakan tentang budgeting dan juga pengawasan kinerja pemerintah. Jadi sekali lagi, selamat buat kawan-kawan calon anggota legislatif di tingkat Kabupaten Banjarnegara yang telah memperoleh suara yang cukup banyak. Ada banyak tugas besar dan tugas penting yang bakal tersematkan di pundak kawan-kawan semuanya. Baik, kita masuk pada pembahasan materi kita di video keempat WHO Indonesia Psikoji Channel, menatap masa depan Banjarnegara. Kita sebagaimana yang kita ketahui bahwa Banjarnegara dengan luas wilayah lebih dari 100.000 hektar atau kurang lebih 3,3% dari luas wilayah Provinsi Jawa Tengah, yaitu sekitar 3,25 juta hektar wilayah Provinsi Jawa Tengah dengan kepadatan penduduk lebih dari 1 juta penduduk. Ini bukan persoalan yang sepele untuk menata Banjarnegara. Terlebih kita masih melihat bahwa angka pengangguran terbuka kita berdasarkan data statistik dari BPS masih tembus di angka 6,3%, ya. Jadi ini angka yang masih cukup banyak. 6,3% dari jumlah penduduk itu berarti sekitar 63.000 jumlah pengangguran terbuka di Banjarnegara, dan ini masih butuh solusi. Butuh solusi bersama baik dari pemerintah, dari Dewan maupun masukan-masukan dari kawan-kawan aktivis yang ada di Banjarnegara, terutama menjadi renungan atau pikiran yang tajam bagi bakal calon pemimpin Kabupaten Banjarnegara. Adalah persoalan yang pertama. Kemudian persoalan yang kedua adalah angka kemiskinan. Angka kemiskinan kita masih cukup besar, di mana berdasarkan data BPS itu masih tembus di angka 15,20%, ya. Adalah problem kemiskinan kita. Kalau kita sebutkan angka berarti kurang lebih sekitar 152.000 penduduk miskin yang ada di Banjarnegara.
Sementara kita tahu di data BPS, garis kemiskinan kita tiap tahun terus meningkat. Ini menjadi problem tersendiri yang harus juga terselesaikan di pemerintahan Banjarnegara di masa yang akan datang. Tak terkecuali renungan dan pemikiran yang tajam untuk para bakal calon pemimpin Banjarnegara. Selanjutnya adalah tentang dunia pendidikan atau sektor pendidikan. Jika kita melihat data statistik dari BPS, tentu kita harus realistis bahwa ternyata jumlah guru yang ada di Banjarnegara itu kurang lebih sekitar 9.291 guru. Dengan jumlah murid yang ada dari SD, SMP, SMA, negeri maupun swasta, maupun MI, MTS maupun MA, itu kurang lebih di angka 151.513 murid. Kalau kita konversi antara jumlah murid dengan jumlah guru yang ada di Banjarnegara, satu guru kurang lebih mengampu kurang lebih sekitar 16 murid atau siswa. Dan angka ini saya pikir sudah sangat ideal, tinggal kita bagaimana memasukkan kurikulum muatan lokal yang lebih menguatkan tentang cinta terhadap daerah, cinta terhadap budaya daerah, cinta terhadap kesenian dan produk-produk daerah Kabupaten Banjarnegara. Ini yang menjadi PR besar buat kita di Banjarnegara, mengingat bahwa ternyata di ulang tahun Banjarnegara yang ke-453 ini, kita belum menemukan apa seni dan budaya asli serta ikon Banjarnegara. Sekali lagi ini menjadi PR buat kawan-kawan yang duduk di pemerintahan, bakal calon pemimpin Banjarnegara di 2024-2029 yang akan datang, termasuk PR besar buat kawan-kawan yang ada di Dewan. Problematika seni budaya asli dan ikon Banjarnegara hingga detik ini belum teridentifikasi. Sementara anak didik kita perlu tahu supaya rasa cinta terhadap daerah itu bisa kita tumbuhkan sejak SD, SMP, SMA hingga tak terhingga. Ini problem tentang pendidikan. Problem selanjutnya untuk Kabupaten Banjarnegara yang harus segera terselesaikan adalah problem ekonomi. Tapi sebelum kita lebih jauh membahas tentang persoalan ekonomi, kita harus sadar bahwa ternyata para pendiri bangsa kita, para leluhur negara kita telah mengajarkan bagaimana cara membangun rasa nasionalisme. Yang pertama, Pak Karno telah bilang bahwa jangan pernah ngomong nasionalisme jika kita tidak pernah membangun rasa primordialisme yang proporsional. Dalam konteks ini kita sadar bahwa ternyata bangsa ini dirajut, ditenun oleh nilai-nilai kedaerahan yang luar biasa hingga menjadi sebuah nation, sebuah bangsa yang besar. Betapa naifnya ketika kita bicara tentang bangsa dan negara luar biasa, tetapi kemudian ketika kita ditanya tentang apa budaya, apa kearifan lokal yang ada di daerah kamu, dan kita tidak bisa menjawab. Karenanya kita harus mengerti betul bahwa kita orang Jawa harus paham dengan budaya Jawanya, orang Sunda harus paham dengan Sundanya, orang Batak harus paham dengan Bataknya, orang Dayak harus paham dengan Dayaknya, orang Madura juga sama. Dan kita pun sebagai orang Muslim harus paham apa sejatinya Islam kita. Kemudian orang Nasrani, orang Hindu, orang Buddha, dan yang lain harus paham dengan ajarannya masing-masing. Sehingga apa? Akan ketemu betapa besarnya Tuhan berikan anugerah kepada bangsa dan negara kita. Ini adalah esensi penting tentang bagaimana kearifan lokal, budaya lokal harus bisa kita telaah, harus kita cermati, harus kita pelajari hingga kita benar-benar mencintai dan mengerti kearifan lokal, budaya kita, agama kita. Kemudian yang kedua, Pak Karno pernah bilang bahwa jangan pernah kita ngomong nasionalisme kalau tidak ada keadilan sosial. Perjuangan membangun rasa keadilan sosial di negara kita sudah berjalan 78 tahun dan menuju 79 tahun. Tapi faktanya persoalan hukum kita di negara kita itu masih punya PR yang cukup besar, di mana satu persoalan
hukum besar negara kita adalah tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Itu sebetulnya persoalan yang paling esensi di negara kita. Jika hukum di negara kita sudah bisa tajam ke atas dan juga tajam ke bawah, maka selesai sudah persoalan hukum, persoalan keadilan sosial. Kemudian Pak Karno juga pernah bilang bahwa jangan pernah kita ngomong nasionalisme tanpa kecukupan sandang, pangan, lan papan. Pak Karno berarti mengajarkan kepada kita semua bahwa betapa pentingnya sektor ekonomi. Jika kita percaya bahwa soko guru perekonomian bangsa kita adalah koperasi, maka seyogianya kita harus berani meredefining, mendefinisikan kembali tentang apa sesungguhnya koperasi. Koperasi belajar dari gurunya Pak Karno bernama Kinoto Sabdo. Koperasi mengajarkan dua hal yang terbaik untuk anak bangsa. Yang pertama adalah bagaimana kita membangun kemitraan berjaring sesama kreativitas penduduk masyarakat Indonesia, saling membangun kemitraan berjaring antar kabupaten, antar kecamatan, antar provinsi, dan seterusnya. Ketika kemitraan berjaring ini begitu kuat, maka ekonomi itu akan bertahan. Lalu bagaimana agar kekuatan ekonomi bisa bertumbuh? Tidak ada lain dan tidak ada cara selain kita membangun gotong royong seluruh warga negara kesatuan Republik Indonesia. Membangun gotong royong, karena apa? Karena gotong royong inilah budaya asli leluhur bangsa Indonesia. Dua nilai besar dalam ajaran koperasi ini yaitu membangun kemitraan berjaring atau networking. Kemudian yang kedua adalah membangun rasa gotong royong, membangun gotong royong atau teamwork. Ini menjadi dua hal penting bagaimana kita mempertahankan soko guru perekonomian bangsa ini benar-benar kuat di tengah gempuran ekonomi global. Betapa pentingnya sektor ekonomi ini bagi bangsa kita dan untuk Banjarnegara maupun kabupaten lain di wilayah Indonesia. Ekonomi yang paling vital ada di masyarakat bawah, yaitu di kaum petani, nelayan. Kaum petani di dalamnya berarti ada peternak, perikanan, dan sebagainya. Jika kaum petani, kaum nelayan, kaum peternak, ini ekonominya bisa stabil, maka ekonomi suatu bangsa ini jelas akan bertahan. Problem sekarang di Banjarnegara maupun di kabupaten lain adalah ekonomi di tingkat dasar, di mana kaum petani sekarang sedang mengalami gonjang-ganjing. Apa problemnya kaum petani? Bukan hanya persoalan terkikisnya generasi kaum petani, tapi ada problematika yang memang secara struktur dan masif menjadi problem di sektor pertanian, yaitu langkanya bibit-bibit unggul dan pupuk di sektor pertanian. Ketika bibit unggul itu bisa terpenuhi keberadaannya, kemudian pupuk pun tersedia di masyarakat dan pemerintah menjamin hasil penjualan sektor pertanian ini bisa stabil, maka kekuatan ekonomi di tingkat yang paling bawah di masyarakat kecil, terutama kaum petani, ini akan terjaga. Dan ini problem sudah cukup lama dan hingga detik ini belum ada solusi yang konkret dari pihak pemerintah. Karenanya kepada kawan-kawan dewan yang ada di DPRD Kabupaten Banjarnegara ataupun pemerintah ataupun bakal calon pemimpin Banjarnegara ke depan, pastikan keberpihakan kepada kaum petani tentang ketersediaan bibit unggul, kemudian pupuk, kemudian tenaga ahli pendamping, dan jaminan akan penjualan hasil dari sektor pertanian ini benar-benar bisa terakomodir, bisa terserap menjadi program unggulan yang diprioritaskan oleh dewan maupun pemerintah. Dan itulah problem-problem yang harus menjadi pemikiran yang serius bagi siapapun, aktivis Banjarnegara, pemerintah maupun dewan. Satu, problem di Banjarnegara adalah problem pengangguran terbuka yang telah tembus lebih dari 6% atau sekitar 63.000, kemudian angka kemiskinan yang terus naik, kemudian persoalan kearifan lokal
muatan lokal dalam kurikulum pendidikan ini menjadi PR untuk Banjarnegara, terutama fokus kepada bagaimana kita menemukan identitas seni, budaya, dan ikon asli Banjarnegara. Kemudian persoalan ekonomi, tidak ada lain selain persoalan ekonomi di tingkat bawah, yaitu kaum petani. Karenanya ini harus menjadi pemikiran yang serius bagi siapapun untuk bisa menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut di masa yang akan datang. Tetapi persoalan-persoalan tersebut ternyata ada hal lain yang jauh lebih serius dan fokus untuk bisa kita selesaikan sebagai hierarki atau struktur berpikir, bahwa sebelum membangun hal-hal lain, pastikan bahwa Banjarnegara ke depan akan menjadi kota apa. Inilah yang saya maksud dengan positioning. Bahwa ternyata betapa pentingnya positioning ini untuk dibicarakan. Mengingat bahwa ketika positioning suatu daerah akan menjadi apa, positioning negara akan menjadi negara apa, itu telah ketemu, maka sektor yang lain itu akan secara runtut mengikuti positioning tersebut. Pastikan Banjarnegara akan menjadi kota apa, mengingat tangga sebelah kita, kabupaten sebelah kita sudah menentukan dirinya menjadi kabupaten industri, yaitu Kabupaten Purbalingga. Kemudian Kabupaten Banyumas sudah menentukan posisinya menjadi kabupaten transit. Siapapun investornya yang datang ke Purbalingga, maka tidak ada cara lain, istirahat, meeting, dan sebagainya ada di Kabupaten Banyumas. Lalu Banjarnegara akan menjadi kota apa? Sebagaimana forum rembuk Banjarnegara yang kita bicarakan dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, hampir 3 tahun forum rembuk Banjarnegara ini berdiri. Sejak awal forum rembuk berdiri telah bicara tentang strong and weakness Banjarnegara. Tidak ada option lain bahwa Banjarnegara harus bisa menjadi kota pariwisata. Entah berbasis pertanian, entah berbasis budaya, entah berbasis alam, entah berbasis buatan, entah berbasis olahraga, ataupun wisata berbasis yang lain, tapi ujungnya Banjarnegara harus bisa menjadi kota pariwisata. Ini adalah sebuah analisa yang cukup panjang di forum rembuk Banjarnegara, mengingat potensi Banjarnegara yang begitu luar biasa pada sektor pariwisata. Banjarnegara kita punya destinasi internasional satu titik, yaitu Dieng. Dieng ini adalah dataran tinggi kedua di dunia yang berpenghuni setelah Nepal atau Tibet. Ini menjadi daya tarik yang paling seksi di mata kita, bahwa Dieng dengan Dieng Cultural Festivalnya telah menjadikan Dieng DCF menjadi salah satu festival budaya terbaik, terbesar di Nusantara. Jika ada orang lain atau komunitas lain yang mengklaim bahwa ada festival budaya yang lebih keren dari DCF, itu adalah hak mereka. Tapi kawan-kawan yang ada di Sumatera, panitia yang menjadi penyelenggara festival budaya Danau Toba, itu mengakui bahwa DCF adalah salah satu festival budaya terbaik di Nusantara. Ini adalah kebanggaan bagi Banjarnegara. Kita punya destinasi pariwisata nasional terbaik ke-7, ada yang menyebut adalah terbaik ke-5, yaitu apa? Arung Jeram, Sungai Serayu, atau rafting. Itu menjadi kebanggaan kita. Jadi kita sudah punya satu titik destinasi wisata berdaya ungkit internasional, kita punya satu destinasi wisata berdaya ungkit nasional, kemudian kita juga punya satu bahkan 2 destinasi wisata berdaya ungkit regional. Jawa Tengah, kita punya Seruling Emas, dan kemudian kita punya Bendungan PLTA Merica. Ini keduanya jika kita kelola lagi dengan optimal, ini jelas akan menjadi daya ungkit wisata berdestinasi regional.
Artinya apa? Potensi peluang Banjarnegara kita telah punya bahan baku, bahan dasar di sektor pariwisata. Yang pertama, prasyarat menjadi kota wisata salah satunya kita harus punya minimal satu destinasi internasional, kita punya Dieng. Kemudian kita paling nggak punya 2 titik destinasi nasional. Kita baru punya 1, yaitu Serayu Rafting atau Arung Jeram. Kemudian kita punya minimal 2 titik destinasi regional. Dan kita punya Seruling Emas dan Bendungan Panglima Besar Jenderal Sudirman atau sering kita sebut dengan Bendungan PLTA Merica. Dan kemudian banyak sekali titik-titik wisata lokal yang berdestinasi lokal. Itu salah satunya adalah Tikako, kemudian Bukit Asmara Situk, kemudian Curug Pitu, dan sebagainya. Kita punya potensi destinasi lokal yang jika kita kelola itu bisa berdaya ungkit regional bahkan nasional. Inilah potensi-potensi yang luar biasa yang ada di Banjarnegara yang belum tentu dimiliki oleh kabupaten lain di Jawa Tengah. Begitulah kurang lebih potensi-potensi yang ada di Banjarnegara. Belum lagi kita akan membahas tentang potensi di sektor pertanian. Kita punya banyak produk unggulan yang berkelas nasional. Kita punya tokoh-tokoh muda yang bergerak di sektor pertanian, yang sudah punya prestasi. Kemudian kalau kita bicara tentang sumber daya manusia, apalagi sumber daya manusia yang menggeluti bidang IT, kita banyak programmer-programmer Banjarnegara yang telah diakui secara nasional bahkan di tingkat internasional. Ada banyak hal yang bisa kita kelola untuk Banjarnegara ke depan semakin baik. Tapi sebelum jauh kita membahas titik itu, yang jelas problem pengangguran terbuka ini juga harus segera terselesaikan di Banjarnegara. Kita punya sedikit masalah tentang tata ruang di Banjarnegara. Yang kita berharap semoga di 2025 Perda tentang tata ruang Kabupaten Banjarnegara dapat tertuntaskan sehingga kita bisa melakukan gerakan secara masif bagaimana mendatangkan investor untuk bisa datang ke Banjarnegara. Sebagaimana yang kita ketahui, jika Kabupaten Temanggung yang berada di lereng Gunung Sundoro, Sumbing bisa mendatangkan investor pabrik sepatu Nike dengan kurang lebih 40.000 karyawan. Kemudian jika Purbalingga hingga detik ini terdapat lebih dari 50 pabrik padat karya, di mana satu pabrik itu minimal menyerap tenaga kerja di angka 2.000, maka di Purbalingga sudah terserap sekitar 100.000 lebih tenaga kerja. Maka hari ini saya akan bilang Banjarnegara mestinya bisa melakukan itu untuk kebaikan dan kemakmuran rakyat Banjarnegara. Sekali lagi, potensi sumber daya manusia yang ada di Banjarnegara. Kita melihat bahwa ternyata jumlah komunitas yang ada di Banjarnegara, berdasarkan data terakhir saya melakukan riset, melakukan dan mengadakan Kongres Komunitas Banjarnegara. Ternyata di Banjarnegara lebih dari 101 komunitas. Kemudian ormas kita pun yang terdaftar di Kesbangpol Linmas itu lebih dari 100 ormas. Jika 50%-nya saja dari 100 ormas yang ada di Banjarnegara, maka ada 50 ormas yang masih aktif yang bergerak untuk kepentingan masyarakat. Kearifan lokal sumber daya manusia ini juga belum tentu dimiliki oleh kabupaten lain di Jawa Tengah. Karenanya kami berharap bahwa pemerintah maupun dewan maupun tokoh masyarakat bisa memberikan space, ya, sekaligus place, berikan ruang atau tempat, berikan satu wilayah buat kawan-kawan komunitas dan ormas untuk berkarya dan berkreativitas. Mungkin tidak Banjarnegara membangun satu gedung komunitas yang dihuni oleh kawan-kawan komunitas. Kita tahu bahwa kalau gedung itu bisa dihuni oleh 100 komunitas, ya, menjadi sekretariat kawan-kawan komunitas, di mana satu komunitas itu anggotanya paling tidak di angka 50 orang, maka 50 orang
kali 100 sudah ketemu berapa? Di angka 5.000. 5.000 orang berkumpul dalam satu wilayah, dalam satu titik. Ini sudah menjadi wisata tersendiri bagi masyarakat. Selain itu, kita jauh lebih mudah untuk mendampingi, membina, mengarahkan tentang kreativitas komunitas tersebut. Nah, ini yang disebut dengan pendampingan dengan kawan-kawan komunitas. Betapapun mereka hadir, salah satu latar belakangnya adalah rasa cinta terhadap Banjarnegara. Dan bagaimana mungkin pemimpin Banjarnegara, para tokoh tidak mengindahkan keberadaan mereka. Ini adalah sebuah kenaifan yang luar biasa untuk Banjarnegara. Karenanya di masa yang akan datang setelah Banjarnegara mengadakan hari jadi ke-453, maka tidak ada lagi kawan-kawan komunitas yang termarginalkan, yang tersingkirkan. Tidak ada lagi ormas yang tersingkirkan. Mereka harus terwadahi, terbina ya kreativitasnya untuk pembangunan Banjarnegara ke depan. Kemudian sektor yang lain, yaitu UMKM. Data terupdate dari Indakop UKM Banjarnegara, lebih dari 6.000 UMKM yang ada di Banjarnegara. Indakop harus berani mendeskripsikan berapa jumlah UMKM yang benar-benar masih kecil, kemudian yang sudah berkembang di tingkat menengah, dan berapa UMKM yang sudah naik kasta, serta berapa UMKM yang dalam kondisi mati suri. Data ini penting bagi pembangunan Banjarnegara ke depan, mengingat bahwa sektor UMKM ini menjadi salah satu penentu bangkitnya ekonomi suatu daerah. Tapi sekali lagi, penekanan sektor ekonomi di tingkat yang paling bawah, yaitu kaum petani ya di Banjarnegara, harus menjadi prioritas utama setelah pembangunan di sektor UMKM. Selanjutnya kita akan bicara tentang sektor agama. Sebagaimana yang kita ketahui, di Kabupaten Banjarnegara juga banyak penduduk yang memeluk agama Islam atau Muslim, tapi di sisi lain juga ada saudara-saudara kita yang memeluk agama lain, Nasrani, Kristen, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu. Nah, kita akan bicara tentang toleransi. Di Banjarnegara saya pikir persoalan toleransi ini sudah cukup baik, dan ini harus kita pertahankan dan harus kita tingkatkan. Artinya tidak ada problematika tentang persoalan toleransi kerukunan umat beragama di Banjarnegara. Karenanya kita tetap harus belajar tentang betapa hebatnya leluhur kita yang mengajarkan tentang nilai-nilai toleransi. Mana dan kapan leluhur kita mengajarkan nilai-nilai toleransi yang luar biasa, yaitu pada satu fase sejarah di mana kerajaan dinasti Syailendra yang beragama Buddha waktu itu berperang dengan kerajaan dinasti Sanjaya yang beragama Hindu, kemudian dimenangkan oleh dinasti Syailendra, dan kejayaan dinasti Syailendra melahirkan Candi Borobudur, Candi Prambanan, dan candi-candi yang lain. Di situ pada fase itu tapa kerukunan umat beragama di Nusantara ini begitu luar biasa. Satu tempat ibadah bisa dipakai oleh Hindu, Buddha, dan Jawa. Artinya apa? Di Banjarnegara telah terjadi sebuah kerukunan umat beragama yang luar biasa yang harus dipertahankan. Karena apa? Karena ajaran leluhur bangsa. Jadi tidak ada problem yang signifikan, dan bukan berarti kita harus bersantai-santai untuk menghadapi persoalan berikutnya. Semuanya harus tetap fokus dan konsisten bicara tentang kerukunan umat beragama, dan harus sepakat bahwa ini harus dijaga sedemikian rupa demi utuhnya bangsa dan negara kita. Oke, demikianlah kajian-kajian sederhana untuk Banjarnegara ke depan. Jadi di ulang tahun Banjarnegara yang ke-423, saya berharap seluruh elemen masyarakat benar-benar berpikir tentang problematika Banjarnegara ke depan. Dan ini harus bisa
dituntaskan. Karenanya sekali lagi, pada kawan-kawan yang akan berkonstelasi politik di Pilkada Banjarnegara 2024, saya berharap para calon-calon pemimpin Banjarnegara betul-betul bisa memikirkan hal-hal yang sudah kita sampaikan dari awal sampai akhir. Terima kasih atas kajiannya, terima kasih atas telaahnya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya, tentu di WHO Indonesia Psikologi Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.